Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wus, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk!
Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron. Diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun.